Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Good morning. Kaifa halukum? How are you today? Alhamdulillah, mu'alimah dalam keadaan baik. Semoga kita semua dan kalian semua di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, coba diperhatikan sekeliling kalian. Nah, mohon dibersihkan serta dirapikan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Berarti yang tidak bersih maka imannya berkurang. Nah, kalau sudah bersih, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita zikir pagi. Mari kita membaca basmalah dulu, kemudian zikir pagi dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Hari ini kita murojaah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi an yatriba mathalan
أما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وأولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Sadaqallahul azim. Nah, hari ini Mu'alimah mau kalian kirim video murojaah surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 30. Kemudian kalian cari dari yang kita baca tadi, yang Mu'alimah baca juga, dari ayat 21 sampai ayat 30. Kalian cari yang mana hukumnya mad wajib dan mad jaiz. Nah, setelah kita mendengar cerita tentang Nabi Ayub, kita sudah tahu ya bahwa di dunia ini bukan hanya kita yang terkena musibah. Bahkan nabi-nabi sebelum kita juga terkena musibah, juga menerima musibah. Dari cerita Nabi Ayub banyak musibah dan masalah yang menimpa Nabi Ayub. Yang pertama yaitu hewan-hewan ternaknya, harta bendanya semua habis. Yang kedua, anak-anak soleh dan solehanya meninggal. Yang ketiga, istrinya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Dan yang keempat, Nabi Ayub mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang kelima, Nabi Ayub jatuh miskin dan hidup sebatang kara. Wah, banyak sekali ya musibah yang diterima Nabi Ayub. Nah, apa yang Nabi Ayub lakukan? Apakah Nabi Ayub bersedih dan berlarut-larut? Tidak ya, Nabi Ayub tetap pendiriannya, tetap bertakwa, tetap beriman, dan Nabi Ayub yakin bahwa di balik musibah selalu ada hikmah. Nah, jadi kalau kita terkena musibah, kita ingat bukan hanya kita yang terkena musibah, bahkan nabi-nabi sebelum kita semua juga mendapat musibah dan ujian dari Allah. Untuk apa musibah ini diberikan kepada kita, masalah-masalah dalam hidup kita? Untuk menguji kekuatan iman kita. Banyak orang kaya yang beriman, itu hal yang biasa. Tapi
orang yang dia tidak punya apa-apa di dunia dan tetap beriman dan bertakwa, itulah orang yang luar biasa. Nah, jadi judul kita hari ini yaitu adab bersedih. Ketika kita bersedih ada adab-adabnya. Jangan terlalu meratapi kesedihan, nangisnya berbulan-bulan, kemudian berkata yang tidak baik kepada Allah, suuzon kepada Allah, itu tidak boleh. Islam mengajarkan kita boleh bersedih, tetapi bersedih harus menggunakan adab juga. Ada adab-adab bersedih. Apa saja adab bersedih? Kita bahas satu persatu ya. Hari ini kita belajar adab Islami, yaitu pelajaran ke-7 dengan judul adab bersedih. Nah, Allah memerintahkan kita agar melakukan kebajikan atau kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Zalzalah, juz 30, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, kesimpulan dari ayat tersebut, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya kecil, bahkan tidak sekecil biji sawi, itu akan tetap Allah hitung. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil biji sawi, itu juga di akhirat akan tetap dihitung dan akan mendapatkan balasan. Nah, perintah kebajikan yang pertama yaitu hati yang bersedih karena takwa, karena dosa, karena durhaka, serta aniaya dan kedengkian. Nah, setelah kita mendengar cerita tentang Nabi Ayub, kita sudah tahu ya bahwa di dunia ini bukan hanya kita yang terkena musibah. Bahkan nabi-nabi sebelum kita juga terkena musibah, juga menerima musibah. Dari cerita Nabi Ayub banyak musibah dan masalah yang menimpa Nabi Ayub. Yang pertama yaitu hewan-hewan ternaknya, harta bendanya semua habis. Yang kedua, anak-anak soleh dan solehanya meninggal. Yang ketiga, istrinya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Dan yang keempat, Nabi Ayub mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang kelima, Nabi Ayub jatuh miskin dan hidup sebatang kara. Wah, banyak sekali ya musibah yang diterima Nabi Ayub. Nah, apa yang Nabi Ayub lakukan? Apakah Nabi Ayub bersedih dan berlarut-larut? Tidak ya, Nabi Ayub tetap pendiriannya, tetap bertakwa, tetap beriman, dan Nabi Ayub yakin bahwa di balik musibah selalu ada hikmah. Nah, jadi kalau kita terkena musibah, kita ingat bukan hanya kita yang terkena musibah, bahkan nabi-nabi sebelum kita semua juga mendapat musibah dan ujian dari Allah. Untuk apa musibah ini diberikan kepada kita, masalah-masalah dalam hidup kita? Untuk menguji kekuatan iman kita. Banyak orang kaya yang beriman, itu hal yang biasa. Tapi orang yang dia tidak punya apa-apa di dunia dan tetap beriman dan bertakwa, itulah orang yang luar biasa. Nah, jadi judul kita hari ini yaitu adab bersedih. Ketika kita bersedih ada adab-adabnya. Jangan terlalu meratapi kesedihan, nangisnya berbulan-bulan, kemudian berkata yang tidak baik kepada Allah, suuzon kepada Allah, itu tidak boleh. Islam mengajarkan kita boleh bersedih, tetapi bersedih harus menggunakan adab juga. Ada adab-adab bersedih. Sedih karena hati yang takwa dan beriman, sedih karena dosa kita yang banyak, sedih karena dianiaya atau menganiaya, sedih karena durhaka, sedih karena kedengkian. Nah, sedih-sedih itu diperbolehkan ya. Wajar kita sedih atas dosa-dosa yang kita perbuat.
perbuat. Saking takwanya hati kita, saking berimannya hati kita, ketika kita melakukan keburukan, hati kita otomatis merasakan kesedihan, kekecewaan pada diri kita. Mengapa sampai bisa melakukan ini? Mengapa bisa sampai menganiaya orang? Mengapa bisa sampai durhaka? Kalau kita melakukan kesalahan dan hati kita tidak bersedih, wah, dipertanyakan tuh apa kabar hatinya, kenapa hatinya bisa tidak bersedih. Jadi sebisa mungkin ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, bersedih dan cepat-cepatlah bertaubat. Nah, sampai sini pelajaran kita hari ini. Diulang lagi, dipahami kembali. Jika ada yang belum paham dan kurang mengerti, bisa langsung chat mu'alimah atau telepon mu'alimah. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.